Serahkan kepada dosen pengampu kita dalam hal ini Ustadz Dr. Haji Irham. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya buka, minta tolong pemakala ditampilkan makalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair. Innaka ala kulli wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Iya, ada banyak kata sudah ditampilkan makalahnya. Ada banyak kata Belum Ustaz tadi. ukhuwah dan derivasi dan bentuk-bentuknya di dalam Al-Quran. Kalau belum, ya, ya, ada banyak kata. Mulai dari ya bagus, turun ke bawah itu. Mulai dari ikhwah, ikhwan, ya pakai ta marbuto, ikhwah, ikhwan, ah. Cuma nanti saya minta tambahan, tambahan ya. Ini sudah secara umum bagus, semakin hari ada peningkatan. Tambahannya yaitu ya, ya, ukhtun alke bagus, ukhtain alke bagus. Itu dalam bahasa Arab termasuk al-ismaul khamsah. Ya, ada isim yang lima itu yang beda dan beda itu karakternya dengan kata yang lain. Kalau kitabun, kitabaka, kitabika, kitabuka, ya. Eh, kalau itu tidak kita katakan eh, akhuka, akhika, tidak kan kasih wow ya, dikasih wow. Akhuka, akhika, kasih alif, akhoka, ya. Makanya namanya al-asmaul khamsah. Nah, termasuk kata yang berubah. Nah, ini yang dimainkan Ustazah Mazita dan yang lain dan selain semuanya. Ketika akhun, ya, akhun, ya. Dalam hal ini, akhi, ya, akhika, akhihi, kira-kira maknanya kemana? Aku, akuhum bermakna apa? Akho, akhohum itu bermakna apa? Karena yang saya sebutkan ini tidak main-main. Beda item-item yang saya sebutkan tadi antara satu dengan lainnya. Kenapa? Ya betul, teori umumnya itu ya bisa bermakna persaudaraan nasab, yaitu darah, kekeluargaan dan keturunan. Bisa persaudaraan ad-din atau waton, dah umum ya, umum. Nah, untuk melihat kekhususannya, kapan Al-Quran mengatakan saudara kandung dan kapan Al-Quran mengatakan itu akhun, ukhuwah itu dalam bentuk saudara lain, baik saudara agama, bangsa, kaum, dan mungkin bertetangga, berkampung, ya kan, satu kampung dan seterusnya. Nah, itu harus dilihat ya. Satu, ini dulu dicatat baik-baik untuk diperbaiki makalah-makalah sebelumnya dan setelahnya. Jadi Al-Quran itu sangat selektif dalam membuat dan menarasikan kata, ya. Nah, kata. Jadi di situ dilihat permainan Al-Quran. Jadi ada kata umum, ada kata khusus, ya hingga kita tidak salah kaprah nih. Jadi ketika Al-Quran begini, kesimpulannya begini. Menggunakan kata akhi atau akha atau aku, itu kesimpulannya ini dan seterusnya. Satu, ya. Oke.
Yang kedua, di malam hari saya masih ingat Anda harus melihat kata-kata, huruf-huruf yang menempel di sebuah ayat dalam Al-Quran. Kemarin saya berikan contoh fiil-fiil al-muta'addi. Ya, ada huruf-huruf yang muta'addi terhadap sebuah fiil. Oke? Jangankan fiil, sekarang saya tingkatkan isim juga ketika memiliki huruf-huruf tambahan ya ila, ala, fi. Oke? Sebagaimana dijelaskan di malam hari sebelumnya, maka itu juga konotasinya beda. Ya, konotasinya beda. Sehingga kita beralih ke pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama. Saya tahu. Wataniyah, Qaumiyah, apa ya? Surah Asy-Syu'ara. Syu'ara dan seterusnya. Saya minta tolong kepada stop stop dulu untuk presentasi. Saya mau presentasi beberapa slide, baru dilanjut lagi makalah. Sesuai dengan ada pertanyaan dan seterusnya. Kemudian Ray, ada pertanyaan Anda itu saya sudah jawab dan saya sudah kirim lewat YouTube saya. Ray, yang pertanyaan tentang sekarang ini musim jamaah haji ini ya, saya sudah rekam. Silahkan dilihat ada jawaban saya itu. Masih ada satu pertanyaan yang belum saya jawab ya, belum saya sempat bahas. Tapi satu-satu lah. Ya, silahkan dilihat channel saya. Nanti Anda lihat sendiri. Oke, kita lanjut. Eh, Kata-kata ahun dalam Al-Quran. Ya kan? Nah, oke, kita ke slide di sini dulu. Akhahum. Akhahum. Ya, akhahum. Dengan akhuhum. Ya, oke. Saya kasihkan informasi kepada Anda. Ini semacam clue. Saya tidak mau kasih langsung makanan jadinya. Makanan jadinya. Ya, kalaupun saya kasih masakan jadinya, saya kasih sedikit saja. Saya lebih banyak mengajarkan cara memancing dan cara menangkap, cara analisis. Ya, akhahum dengan akhuhum. Apa perbedaannya? Ya, oke, oke. Lebih banyak dalam Al-Quran itu akhahum. Lebih banyak. Ya, akhahum. Dan satu surah saja kata akhuhum. Ya, itu surah Syu'ara saja. Akhahum itu, akhahum itu bahkan 4 surah yang membahas. Al-A'raf, Hud, An-Naml, dan Al-Ankabut. Ini sudah petunjuk ini bagi pemakalah untuk revisi dan yang lain juga. Yang jadi kata kunci adalah akhahum dalam bentuk bin nasbin, ya, dengan nasab. Akhahum bil fathi bil alif. Oke. Kemudian akhuhum, ya kan, dengan waw. Oke. Kemudian yang menariknya, akhahum itu ada kata-kata ilahnya. Ya, ada kata-kata ilahnya dalam Al-Quran. Wa ila madyana akhahum. Nah, itu kan ada ilahnya. Dan itu semua kata ilah. Coba lihat Al-A'raf, Hud. Ya, ada kata-kata ilah semua. Al-A'raf. Oke. Akhuhum biduni kalimah, biduni isim, biduni kata ilah. Tidak ada ilahnya. Ya. Oke. Biduni harf. Nah, soalnya ini bukan kalimat itu, harf harusnya ini. Oke, tidak tanpa huruf, tanpa ada tambahan ilahnya. Oke, apa hasilnya? Apa hasilnya? Sesuai dengan pertanyaan pertama. Hasilnya di dalam Al-Quran, semua kata-kata ilah akhahum, ada akhahum dan ada ilah, baik sebelum atau setelahnya, itu menunjukkan perbedaan dengan kata akhahum. Kalau ilah itu adalah nasab. Sudah si kampung, nasab, keturunan lah. Sari batang. Sepupu paling-paling. Sepupu 1 kali, 2 kali. Atau bahkan saudara. Satu. Satu. Ya. Kalau ahuhum, tidak ada kata ilahnya. Tidak ada ketersambungan darahnya. Ya kan? Maka itu persaudaraan bangsa. Bangsa. Ray misalkan orang Palopo. Tinggal di Makassar. Bisa dikatakan
Al-Palopo, tetapi juga bisa dikatakan Al-Makassari. Karena sudah lama misalkan ya, sudah lama. Walaupun misalkan lahir di kota lain, tetapi karena besar di sebuah kota, atau bahkan meninggal di sebuah kota, menikah di sebuah kota, ya kan, beristri dengan sebuah kota, makanya dikasih biasa gelar. Contoh, ada namanya Syekh, namanya Abul Hasan. Ya, tinggalnya itu daerah Afrika, daerah Tunis. Tetapi karena dia lama dan menetap dan berdakwah di kota Shazila, maka dikatakan Asyazili. Asyazili. Ah, ya, Asyazili. Nah, dia pernah dengar Asyazili. Makanya ada tarikat Syazili ya. Ya, mana Nahdia? Jangan-jangan Nahdia tidak tahu ini. Mana Nahdia? Ada yang tahu je Nahdia. Mana orang ini? Aktifkan kamera. Bagus. Seperti tahu semua orang lain. Apalagi Nahdia ini sudah tidak aktifkan kamera, datang di Pasca pakai kacamata, Iya, saya tidak kenal. Iya. Di Zoom tidak pakai kacamata, datang pakai kacamata, saya kira siapa ini, ya kan? Ada cewek cari saya ini. Oh, nah, begitu kan? Begitu memang kalau belajar Zoom. Makanya ini pentingnya ukhuwah. Ada tadi pertanyaannya lagi tentang ukhuwah. Nah, makanya saya langsung kirim. Di kitab Sunan itu salah satu hadis-hadis tentang ukhuwah atau silaturahim. Ya, sudah lihat yang saya kirim di grup. Hmm. Hmm. Ya, idza laqiya ahadukum akhahum. Kata-kata akha lagi. Akhahu, ya. Nah, ini persaudaraan ini. Fal yusallim, maka kita beri salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun, ya kan? Walaupun ada penghalangnya, pohon besar, dinding besar, batu besar, maka tetap dia di balik pohon, di balik batu besar, di balik dinding bisa memberikan saling artinya salam ya, memberikan salam kepada saudaranya di balik tembok itu untuk ukhuwah. Apa artinya? Inilah dalil ukhuwah online, halal bihalal digital. Ini dalilnya. Bagus ya. Coba lihat itu di grup yang saya kirim ya. Memang yang paling pertama adalah idza laqiyah, bertemu. Berarti paling bagus itu ukhuwah secara offline. Halal bihalal secara offline. Mengucapkan langsung kepada temannya sambil berjabat tangan, misalkan, mohon maaf lahir dan batin, secara offline. Itu paling bagus. Tapi di sini ada hadis. Kalau ada terhalang dengan pohon besar, terhalang dengan batu besar, terhadap dengan dinding besar. Kita tahu ya, daerah padang pasir di Mekah, di Madinah, ya kan? Dan kita tahu ada saudara kita di balik itu, bukan orang lain. Ada yang kita tahu, ya, bukan singa, bukan ular. Kita tahu ada di situ. Misalkan kita bersorak, siapa? Ardi, ada bergema. Oh iya 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 iya, kan ada bergema. Oh iya ada saudaraku di situ. Ya, kan? Walaupun di balik itu, tetap kita beri salam. Assalamualaikum. Berarti menjalin tetap ukhuwah silaturahim antara satu dan lain. Inilah dalilnya kita dibatasi dengan benteng apa sekarang ini, benteng benteng negara atau kota, wilayah, kesibukan masing-masing. Tetapi ya mungkin silaturahim kita bukan secara offline, tetapi membatasi itu ya kita dihubungkan dengan apa? WA, teleponan, video call, ya lewat sekarang, lewat Zoom dan seterusnya. Ya, oke kita lanjut dulu, kita lanjut. Jadi yang membedakan apa? Akha itu adalah, kalau akha itu adalah keturunan. Maka ayat tentang akhahum hanya berkaitan tentang Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh. Ya, oke. Oke. Tidak disebutkan Lut di dalamnya. Ya, kepada umatnya wa ila akhahum Lut tidak ada. Kalau Anda lihat Al-Qur'an, nanti silakan pemakalan lihat sendiri ayatnya. Ya. Ah, ah, kalau Anda mau lihat sendiri, lihat Al-Quran kah? Nah, saya tampilkan kalau begitu. Mana mana bagus. Lut. Ya, kata-kata Lut dalam Al-Quran. Eh, oke. Ini sudah Al-Arab. Ya kan? Langsung walutan ilqal liqaumihi
Kaum itu istilahnya mada'u, objek dakwah, ya kan? Walutan ilqala liqaumihi. Kalau tidak salah itu saudara sepupu mungkin ya, sepupu dengan Nabi Ibrahim. Makanya dalam lintisan biasa lagu-lagu kita kemudian Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail. Kenapa Ibrahim, Lut, Ismail? Kenapa bukan Lut baru Ismail? Karena Lut ini omnya Ismail. Istilahnya adik sepupunya Ibrahim. Jadi bukan Ibrahim langsung Ismail, tidak. Tetapi Ibrahim Lut. Jadi dalam satu waktu yang sama ada dua nabi dan rasul diutus dengan dua kaum yang berbeda. Oke? Ibrahim di tempatnya sendiri, Lut di kota Sodom. Nah, diutus di situ karena tidak ada beres di situ, tidak ada yang bisa jadi nabi di situ. Maka namanya di sini dosen dosen impor. Dosen impor. Dosen impor istilahnya, ekspor impor ini dosen. Jadi dai juga ini namanya cikal bakal dai internasional ini kalau begini. Ya kan? Kalau Anda mau menjadi dai internasional lintas negara, lintas kota boleh. Salah satu ini adalah sunnahnya Nabi Lut begitu. Oke? Walutan ilqala. Langsung ilqala, lautan ilqala. Hah? Beda dengan ketika kita bilang tadi, untuk membuktikan. Akhahum. Ya, kita membuktikan. Akhahum. Bagaimana dengan akhahum? Wa ila adin akhahum. Hud. Wa ila thamud akhahum salih. Wa ila madyan akhahum syuaiba. Itu kan? Akhahum, akhahum, akhahum. Itu semua. Ya. Oke? Syuaiba. Cuma itu, cuma itu, cuma itu. Ah, cuma itu. Akhahum, akhahum, akhahum. Itu menunjukkan eh, eh, contoh apalagi dalam surah Al-A'raf, kisah Nabi Lut itu juga dijelaskan. Kisah Nabi Hud, ya, Nabi Hud, apalagi Nabi Saleh dan Nabi Syuaib itu dijelaskan. Tapi beda narasinya. Ketika Nabi Lut tidak ada dikatakan akhahum Lut, tidak ada langsung. Walut ilqala, ya kan? Berkata Lut langsung. Oke? Oke. Jadi itu perbedaannya. Jadi itulah pentingnya kita melacak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana tadi akhuhum? Bagaimana dengan akhuhum? Kita lihat akhuhum. Ada 4 nabi, ya, yang pakai akhuhum. Ya, Hud, apalagi Soleh, Nuh, Nuh dengan Lut, ya, Nuh dengan Lut. Oke, Lut. Qala lahum akhuhum. Tidak ada kata-kata, tidak ada kata-kata ilah. Ya kan? Tidak ada kata ilah. Coba. Di sini juga akhuhum soleh. Tidak ada kata-kata ilah. Cuma ada la. La itu kola lah. Kola kepada siapa? Ya kan? Lahum. Ya, itu kola lah. Jadi la-nya ini kola lah. Jadi kola untuk berkata kepada siapa? Akhahum. Coba lihat. Hud juga, Nuh juga. Nah, tidak ada kata-kata ilah di dalamnya. Dan lihat akhuhum dalam bentuk fa'il di sini. Kenapa akhuhum? Kalau kita i'rab huwa itu ya dulu apa? Fa'ilun. Fa'ilnya qala. Fa'ilnya qala. Maka Nuh sebagai badal. Sebagai badal. Ya, jadi yang dimaksud siapa itu akhuhum? Ya Nuh. Itu perbedaannya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, begitu, begitu caranya mengkaji. Ya, begitu caranya mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita lihat perbedaan-perbedaannya dan lainnya. Nah, saya jadikan satu contoh lagi. Saya tidak mau kasih contoh semua. Ikhwa, saya tidak mau. Ya, saya hanya kasih beberapa variabel contoh supaya Anda belajar. Ya. Kemudian akhihi. Akhi. Oke, akhi. Akhi secara umum bisa nasab, bisa juga ke tambah wataniyah. Boleh. Jadi ketika ada kata-kata akhihi dalam Al-Quran, ya, itu secara umum bisa nasab dan bisa din. Ya, faman ufuya lahu min akhihi syai, ya kan akhihi. Siapa ya memaafkan saudaranya. Oke. 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 Tapi kalau akhi saja akhi
Ya, beda ini ya, beda ya. Tiga kata ini beda. Akhi itu tidak ada domir-domirnya. Akhihi pakai domir hi terakhir. Akhika pakai ka anta terakhirnya. Ya kan? Mudhof mudhof ilaih. Kita lihat. Akhi saja akhi itu nasab. Misalnya ini bukan nasal, nasab. Nasab. Itu menunjukkan nasab, ya. Itu menunjukkan nasab. Ini contohnya Haruna akhi, ya, wali akhi kata kata Harun kata Nabi Musa kepada akhi Harun. Jadi memang saudara kandung. Ya, akhi itu jangankan di sini adalah saudara sepupu, bahkan saudara kandung. Istilahnya kita sari batang, saudara kandung. Bukan hanya kalau tadi itu aha itu mungkin bisa sepupu satu kali, sepupu dua kali. Yang penting istilahnya keluarga lah, istilahnya keluarga. Ini saudara kandung, si, ya. Dan ini ucapan Musa kepada saudara kandungnya, adik kandungnya yang bernama Nabi Harun alaihissalam. Ya, satu. Kalau akika, umum. Akika. Bisa saja ad-din. Ya, akika. Bisa bermakna din dan seterusnya. Ini yang saya ingin sampaikan kepada pemakala dan semuanya. Dalam melacak kata-kata asli, itu penting. Tampilkan makalah. Tampilkan makalah lagi. Dalam melacak itu, silakan tampilkan ulang nasyidah. Ini hanya salah satu petunjuk. Oke. Dalam menampilkan makalah, dalam membuat makalah sudah baik, tinggal ditambah. Yang belum ada ini, saya mau makalah-makalah depan, selain ini sudah melakukan hal yang baik, ini kemarin. Saya mau makalah ini dan makalah sebelum dan makalah setelahnya. Anda lihat lagi permainan itu tadi, mufrad, musanna, jama, kemudian yang paling penting lagi lihat tadi ada ilahnya, ada huruf-huruf yang menambahkan atau tidak ada huruf-huruf tambah-tambahannya dengan ini yang juga. Apakah makrifah atau nakira, ada alif lamnya atau tidak? Ingat dalam Al-Qur'an itu dan dalam bahasa Arab secara umum yang dikatakan makrifah itu ada dua. Ada makrifah karena pakai alif lam, ada juga walaupun tidak makrifah pakai alif lam, tapi dia makrifah. Kalau dia misalkan mudhof, ya kan? Mudhof, mudhof. Kalau kita saja bilang ah, itu nakir. Tapi kalau al ada al berarti makrifah. Tapi walaupun tidak ada alnya, tapi bilang akhi, ya kan? Akhi itu itu apa? Makrifah. Ikhwatun, ikhwatun, ikhwatun umum. Makanya Al-Quran ketika menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, ya tidak marifah, ya ikhwatun umum. Ingat itu pelajaran Anda semester lalu. Ada itu kaidah-kaidah tentang kawaidut tafsir. Anda juga pernah belajar balaghatul Quran, ya. Oke, ingat itu. Apa konotasi perbedaan isim dengan fiil? Satu perbedaan makna antara nakira dengan makrifah. Ada banyak. Di antaranya, kalau makrifah itu adalah khos. Kalau nakira an. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun, ya kan? Tanpa nakira, tanpa alif lam, berarti dia nakira. Berarti ini persaudaraan umum, ya kan? Bukan hanya sama-sama orang Palopo, sama-sama orang Bima, sama-sama orang Makassar. Iya kita, ya kan? Ya sesama Muslim, persaudaraan itu namanya. Ikhwatun. Beda tadi dikatakan eh, apa tadi? Akhaka, akhahum, ahuhum. Itu kan itu sudah ma'rifah. Berarti sudah ditunjuk. Ini persaudaraannya apa? Nasabkah, dinkah, atau persaudaraan satu kampungkah? Sama-sama penduduk, istilahnya sama-sama KTP lah. Sama kita ini KTP Indonesia. Orang yang ber-KTP Indonesia sekarang belum tentu lahir Indonesia semua. Ya, belum tentu. Atau ada orang lahir di Indonesia tapi warga negaranya Malaysia. Ya kan? Ah, contohnya yang paling singkat itu, Anda kan kalau kita apa sekarang itu, yang timnas Indonesia, banyak itu kelahiran Belanda, ya kan? Kelahiran Belanda, tetapi sekarang KTP-nya, paspornya apa?
KTP-nya? Warga negaranya apa? Kakaknya apa? Indonesia kan? Makanya dia membela timnas. Timnas Indonesia. Ah, begitu toh? Ah, belum ya belum tentu. Oh, sorry, suara saya tidak kedengaran. Ah, begitu kan? Ah, itu. Nah, jadi ingat itu. Nanti mainkan juga makrifah nakirah. Mainkan itu makrifah nakirah. Mudof ilaika, sifat mausuka. Itu mainkan itu. Karena kenapa tafsir tematik sengaja kami kasih di semester 3, ya, puncak perkuliahan Anda bukan di semester 1. Ini tafsir tematik fungsinya pelajaran Anda kemarin semester 1, studi Quran, studi hadis, filsafat ilmu, metodologi penelitian, sarif Quran. Semester 2 kawaid tafsir mazahib, ya kan, tafsir tahlili. Ini Anda semua praktekkan di sini. Di semester 3 ini praktekkan living Quran semester ini. Anda kemarin pelajari bagaimana metodologi tafsir. Living Quran itu lebih dalam lagi ini juga. Oke? Anda pelajari tafsir tahlil, Anda pelajari sebelumnya apa? Iya. Maka ini lebih dalam lagi, gunakan itu. Anda pelajari kawaid tafsir, kemudian pelajari balaghah. Maka ini saatnya aplikasinya di sini. Ya, aplikasinya sini. Ah, makanya memang saya harus informasikan kepada adik-adikku semua ini dalam menuntut ilmu, saya harus akui, terkadang itu belajar secara formal, semangat dan keikhlasannya berbeda. Saya ulang, belajar secara formal, apakah offline atau juga online, semangat belajar itu beda. Dengan kalau kita ada belajar tambahan. Belajar tambahan itu apa? Belajar tambahan itu apa? Bisa membaca sendiri, bisa kajian sendiri, bisa ikut halaqah, ya kan? Bermajlis ilmu maghrib isya atau sudah subuh. Terkadang ilmu-ilmu yang di luar situ itu terkadang lebih membekas, lebih masuk, lebih ditahu, lebih disuka. Kenapa? Mungkin di kelas itu semangat belajarnya ya mau kak dapat A, IPK ku tinggi maka lulus, maka dapat ijazah. Wallahu alam, innamal a'malu binniyat. Kita tidak tahu antara modus dan tulus Anda apa ini berkuliah menuntut ilmu. Wallahu alam bisawab. Tetapi dengan adanya tambahan-tambahan yang sunnah itu yang saya katakan, tambah-tambahan Sunda itu bisa membekas, lebih membekas ya, lebih membekas. Makanya saya minta Anda ada kajian mandiri, tugas mandiri, bukan hanya karena makalah sudah itu dilupa, tidak betul-betul Anda pahami itu ya. Nah, belum lagi kalau the power of kepepet, belum lagi kalau Anda belajar cuma menggunakan memori jangka pendek itu cepat diingat, cepat dilupa. Gunakan itu belajar memori jangka panjang. Jangka panjang. Jangka panjang itu belajar memang sebelumnya, belajar tak sedikit, belajar sedikit, sedikit. Kemudian apalagi itu lebih membekas, ya. Nah, lebih membekas. Jadi saya mau Anda begitu, ya. Begitu. Sampai sini saya jelaskan. Ada tidak yang ingin bertanya tentang yang saya sampaikan tadi, langkah-langkah atau tentang apa tadi? Ada tadi pertanyaan, ada tadi akhun, ma'rifah, nakirah, fi'il, huruf, dan seterusnya. Sebelum kita lanjut lebih lanjut. Silakan. Ada mungkin yang ingin menambahkan. Itu kalau setengah jam menjelaskan, istirahatkan dulu sedikit. Nah, sambil menunggu. Hmm. Ada yang bertanya? Tidak ada, Ji? Tidak dimengerti. Kayak ini sudah mudah. Sudah? Ada? Tidak ada, Ji? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ji? Oke, lanjut. Ya. Nah. Coba coba turun ke bawah sedikit pemagalah. Kita lanjut lagi.
Nah, ini menarik, ini menarik. Footnote 7 pemakalah Anda ambil dari mana? Coba lihat. Kasih lihat temannya itu. Footnote 7 tak? Di mana Ki ambil? Saya lihat ada footnote ke-7. Dari mana pemakalah Anda ambil footnote ke-7 yang itu? Dari Quraisy Shihab. Iya, Ustaz. Ah, Quraisy Shihab. Itu 3 TH EDN. Apa itu EDN? Apa itu 3 TH EDN? Edisi. Nanti Iya, dilihat Ustaz. cara Edisi ketiga. dilihat baik-baik cara penulisan edisinya. Bagus. Oke, ke atas, ke atas. Bagus. Oke, ke atas. Oke, stop. Poin keempat, ikhwah. Siapa yang meragukan kalau Prof. Resihab sudah menyimpulkan itu? Satu, ya. Oke. Yang jadi anu tadi, itu tadi, narasi-tarasi tadi. Ikhwah yang saya tadi jelaskan. Ini kan kurang lebih sama ini. Persaudaraan berdasarkan keilmuan, keimanan, berdasarkan keimanan umum ya. Ah, oke. Siapa yang meragukan? Nah, untuk itu dilihat kata-kata ikhwah. Ya, di sini alhamdulillah sudah dikasihkan ya Al-Hujurat ayat 10. Oke. Harusnya nanti bisa dilihat beberapa kata item, kata ikhwah, betul tidak? Betul tidak? Kenapa Anda katakan ikhwah itu adalah berdasarkan persaudaraan umum, keimanan misalkan, ad-din misalkan. Contoh tadi, kenapa tadi saya simpulkan akhi itu saudara kandung atau bahkan yang saudara kandung ya, kakak beradik nih. Bukan hanya sepupu, kakak beradik itu kalau akhi. Karena ini adalah perkataan Musa dan jelas-jelas akhi Haruna akhi Nabi Harun. Dalam sejarah Anda lihat di Al-Qur'an maupun Anda lihat di Taurat ya, perjanjian lamanya orang Kristen juga ada. Itu Anda lihat memang Nabi Harun atau Nabi Musa Moses itu bersaudara dengan Nabi Harun, bersaudara kandung. Ya, beda kalau Ismail dengan Ishak. Kalau kita Al-Quran, Ismail dengan Ishak itu bersaudara. Tapi kalau di Taurat atau perjanjian lamanya orang Nasrani Kristen tidak menganggap Ismail itu adalah seorang nabi. Bahkan dia hanya menganggap Ishak adalah satu-satunya anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ya kan? Beda kalau ini Musa dengan Harun, mereka mengatakan non Muslim mengatakan bersaudara kandung, kita juga bersaudara kandung. Jelas-jelas. Makanya ada indikatornya. Akhi itu dalam Al-Quran penggunaannya adalah saudara kandung. Ya, nah, saudara kan. Kalau akhika, itu tadi saya jelas, akhika kenapa bilang begitu? Oh, akhihi, karena ada umum apa, konteksnya apa? Misalkan konteksnya persaudaraan di Madinah ketika itu, nah, ya kan? Makanya pentingnya ketika ada dalam surah Al-Baqarah kata-kata akhi, nah ini nanti sebentar nanti lihat Makkiyah Madaniyahnya. Dengan di surah-surah Madaniyah akhi, apa bedanya? Ingat, Nabi ketika berada di Mekah secara umum kota Mekah dengan Rasul bangsa Quraisy ya itu 80% itu keluarga Rasul itu ya kan jangan pandang enteng Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ada keturunan Quraisy dan berarti kekerabatan Rasul darah Rasul itu sama istilahnya satu Umar, Abu Bakar dan lain sebagainya. Oke, beda kalau Madinah ada saudara kandung Rasul di situ ada tapi sepupu jauh. Kenapa sepupu jauh? Sepupu jauh eh, nenek Rasul, nenek Rasul itu orang Madinah. Bapaknya Rasul kan Abdullah. Bapaknya namanya Abdul Abdul Muthalib. Nah, istri Abdul Muthalib orang Madinah, orang Yathrib lah, ya ada. Tetapi di Madinah juga selain ada keluarga jauh Rasul di situ, banyak juga memang istilahnya orang Yahudi, orang Nasrani, keluarga-keluarga ji. Tapi anggaplah dia keturunannya Ishak, Nabi Muhammad keturunannya Ismail. Ya sepupu 10 kali atau sepupu 20 kali kapan? Ya kan? Jauh. Dan ingat, Madinah itu seperti Makassar. Heterogen. Beda kalau dulu mungkin orang-orang Palopo jelek. Pendatang
paling-paling penjual-penjual mie ayam, bakso yang pendatang, ya kan? Atau yang PNS, itu saja mungkin yang pendatang. Pegawai-pegawai, itu saja yang pendatang. Ketika kita satu kampung, istilahnya sepupuku itu. Sepupu dua kali, sepupu tiga kali, baku ambek-ambek nih. Ya, oke? Oke. Nah, di Madinah, di Mekah begitu, homogen. Kalau di Madinah, heterogen. Heterogen sama Makassar. Orang Arab ada di sini, orang India ada di sini. Ya kan, orang Papua ada di sini, orang Luwu, orang Bima ada di sini, orang Jawa, Sumatera ada di sini, orang Australia juga ada juga di sini, Amerika ada di sini, dan seterusnya. Lebih-lebih di Jakarta, lebih heterogen lagi. Ya kan? Kita lanjut, kita lanjut. Maka di Madinah itu heterogen. Maka dilihat perkembangan kata-kata. Ketika Rasul mengatakan akhi, ayat itu mengatakan akhi, seperti akhika. Ada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa? Madaniyah. Al-Baqarah adalah surah yang pertama turun di Madinah. Itu Al-Baqarah itu. Surah yang pertama turun di Madinah. Jadi Anda harus tahu, surah yang pertama turun di Mekah, surah Al-Alaq, Iqra. Surah yang terakhir turun di Mekah. Apa? Hmm. Surah yang terakhir turun di Mekah. Ayo, bagaimana ini studi Qur'annya ini? Hmm. Nah, ada yang tahu? Surah Al-Mutaffifin. Surah yang terakhir, surah yang 70-an atau 80-an itu. Jadi sekitar 80-an itu turun di Madinah, di Mekah atau sebelum hijrah. Sisanya itu turun di Madinah. Jadi Al-Mutaffifin adalah ayat yang terakhir turun di Mekah. Karena kita tahu Mutaffifin itu tentang muamalah perdagangan ya, supaya tidak curang-curang ya. Nah, dan seterusnya. Bahkan sekarang saking takutnya pedagang saya dengar, ada katanya di Palopore, nggak tahu di kota mana juga itu ada. Ada tertulis itu, timbangan Ustas. Wih, hebatnya. Adakah biasa baca itu? Saya juga pernah baca itu di daerah Perintis, ada tertulis timbang Ustas. Katanya di Palopo juga mungkin ada. Bagaimana, Rey? Pernah lihat di Palopo? Timbangan Ustas. Pernah lihat, Rey? Ada begitu? Belum pernah Ustadz, belum pernah. Oh, atau mungkin di Lu atau di mana lah. Nah, itu ada orang yang cerita di situ. Oh, wih, tumbak timbangan Ustaz. Apakah Ustaz yang berdagang atau timbangannya seperti Ustaz bisa ceramah atau misalkan jujurnya ya? Itu bagaimana? Wallahu a'lam. Nah, itu. Kemudian Al-Baqarah turun pertama kali di Madinah. Nah, dan seterusnya. Oke. Itu ya. Jadi dilihat itu rentetan. Ya, rentetan-rentetan ayat. Nah, itu ya. Harusnya. Nah, ini paling menarik ini ikhwan. Ikhwan. Belum ada narasinya Mas Kita. Ikhwan. Ikhwan itu sudah ada narasinya. Ikhwan mungkin belum sempat Anda telusuri. Ikhwan. Ya. Dan rata-rata ikhwan itu dalam Arab, dalam Al-Quran itu, apakah rata-rata atau semua? Ya, dia sendiri. Tidak mau saya suapi terus. Itu eh, dalam bentuk makrifah. Ya. Dalam ikhwanikum, ya kan? Nah, dalam bentuk marifah, dia bersandar. Mudhof mudhof ilaih, bersandar, ada anunya, ada domir setelahnya. Oke, kalau begitu, apa maknanya kalau ikhwan? Nanti harus lihat dari 22 kali ini, coba lihat saja 2 3 4 secara sepintas saja lihat, ya. Ikhwan itu kira-kira narasinya lari kemana itu? Oke. Sekarang saya kasih rekomendasi. Cara melacak Al-Quran. Kalau kitab manual, oke, Mu'jam Mufahras li Al-Fazil Quran, bagus. Nggak ada yang kalah ini, ya. Oke. Kalau Anda tidak punya kitab ini, silakan miliki PDF-nya juga. Kalau tidak lagi, saya anjurkan di HP Anda, Anda install namanya Quran Kemena. Ya, Quran Kemena. Install itu Quran Kemena. Oke. Dan install juga di App Store Anda atau Play Store Anda Quran for Android. Quran for Android. Saya kasihkan di grup. Ikonnya itu di grup. Coba saya kasihkan ikonnya. Itu ikonnya.
Yang saya kirimkan screenshotnya di grup pojok atas kiri. Nah, itu ikonnya. Quran for Android. Itu bagus itu. Juga karena Al-Qurannya seperti mushaf kita, satu halamannya dihafal ki per halaman. Jadi kalau dihafal ki halamannya, ini. Baru ini dalam bentuk scan. Dan bisa men-share. Jadi dalam bentuk scan, tapi bisa juga men-scan. Jadi saya rekomendasikan Quran Kemenat. Oke. Plusnya Quran Kemenat, bisa Anda search menggunakan teks Arab atau menggunakan teks Indonesia perkiraan terjemahan. Ya, misalkan Anda bilang saudara, Anda tulis saudara, kurang keminat boleh, ada di situ. Oke. Atau menggunakan yang Arab, akhun, ukhtun, ikhwan, word itu bisa Anda lihat secara umum dan sudah ada artinya sehingga Anda bisa menerasinya. Kalau tapi keterbatasannya adalah terkadang kalau kita mengetik Arab ada beberapa yang tidak muncul. Padahal itu terulang beberapa kali dalam Al-Quran. Tapi tidak terlalu ada yang mungkin lupa input atau tidak terbaca. Makanya saya rekomendasikan yang kedua, Al-Quran for Android ini terbaca semua yang Arab, terbaca semua. Cuma keterbatasannya tidak bisa Anda ketik yang tes Indonesia. Jadi kalau Anda tes Indonesia, kalau kurang keminat tadi bisa tes Indonesianya ya, terjemahannya. Kalau kurang Arab ini tidak bisa tes Indonesia. Anda cari. Nah, jadi Anda misalkan persaudaraan, ya, Anda hanya memperkirakan apa bahasa Arabnya, apa bahasa Al-Qur'annya kira-kira. Ya, jadi ini dua aplikasi saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Silakan lacak itu, Mas Kita. Dan pemakala-pemakala akan datang. Siapa pemakala akan datang? Ayo, ayo, siapa? Siapa pemakala akan datang? Tunggu dulu, Dar. Belum Pika dikirim kemarin-kemarin daftar pembagian kelompok ya. Sebentar kirim ke saya daftar ke pembagian kelompok. Atau aku lupa ya, coba di grup daftar pembagian kelompok. Ah, oke. Mungkin tertindis atau tergelangi. Siapa pemakala akan datang? Hmm. Saya Saudara Ustaz, Hamdi Salim, Ustaz. Saling, apa temanya Saling? etos kerja Ustaz. Oh, tes kerja. Oh, tes kerja berarti you cari anunya ya, variabelnya ya. Variabelnya. Apa itu etos kerja? Apa kata kuncinya? Amila, fa'ala, kasabah. Ya, apalagi sona'eh dan seterusnya ya. Nah, itu tadi dilihat ya. Nah, dilihat. Kalau ini semua rata bisa dikatakan ukhuwah berarti dalam bentuk isim ya. Nah, kalau tadi etos kerja bisa saja dalam bentuk isim, bisa juga dalam bentuk fiil. Oke. Nah, oke, sama ini juga Masyita Ikhwan 22 kali Anda harus telusuri secara singkat saja, secara singkat ya. Kira-kira Ikhwan itu indikasinya apa? Kemudian poin 6. Coba kita sekarang fokus ke poin-poinan. Akhawain, akhawai, ya, akhawaikum. Bukan akhawaini. Dalam Al-Quran itu akhawaikum, ya. Nah, perbaiki nanti narasinya. Akhawaikum. Eh, Anda juga waktu sebelumnya di S1 atau di S2 ada namanya pelajaran dalam studi Quran itu kiroat, kiroat, ya, kiroat. Surah Al-Hujurat ayat 10 ini, ya, kiroatnya sudah banyak. Faslihu baina akhawaikum. Oke. Ada juga kiraat yang lain. Faslihu baina ikhwanikum. Ikhwa, ikhwanikum. Ikhwanikum. Ikhwanikum atau ikhwatikum. Ikhwanikum. Ya. Nah, lihat saja nanti kiraatnya. Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oke. Sekarang saya akan ketik di kolom chat. Jangan, tidak boleh. Eh, Sekarang coba kita lihat ayat Al-Quran. Saya perbesar dulu kata akhawai. Akhawai kasih ganti itu akhawaikum.
masih akhawaikum. Yang besar Arabnya kemudian perbesar. Kalau diketik susah ya. Harus pakai papan tulis ini atau saya tulis tangan baru foto. Tapi lama lagi. Kalau oke. Memang ada plus minusnya belajar online dan offline. Ya. Akhawaikum. Bukan akhawaini dalam Al-Quran itu surah Al-Hujurat. Faslihu baina akhawaikum. Nah, ketika Anda ingat. Ketika Anda belajar sebelumnya, ingat di awal-awal penulisan dan pen, ada ayat di situ. Surah Al-Hujurat ada di situ. Ini begini ya. Bagus. Perbesar. Kita lihat ayatnya. Perbesar akhawaikumnya. Bagus. Nah, tadi Hujurat. Oke, akhawaikum. Oke. Ingat, sekarang Al-Quran yang ditulis adalah berbasis Mushaf Utsmani ya, Rasam Utsmani. Anda sudah belajar sebelumnya, Rasam Utsmani. Ingat sebelumnya, Al-Quran kan tidak ada harakatnya. Betul ya? Tidak ada juga titiknya. Betul? Ya, pasti Anda sudah tahu semua. Tidak ada titiknya, harakatnya, dan lain-lain. Oke. Kita fokuskan kata akhawaikum. Bol itu dulu akhawaikum. Bol kata akhawaikum. Silakan Mas Ita. Bol kata-kata akhawaikum. Oke, bol. Bagus. Oke, kemudian saya mau Anda kontrol perbesar. Oh, ada itu kontrol kasih besar itu. Kasih besar dulu. Itu ubah. Ya, menjadi 40 lah. Kang itu 14. Camria 14, ubah menjadi 40. Nah, itu kontrol tanda ada itu kontrol kalau cepat. Itu Camria yang 14 ya. 40 lah situ atau berapa? 48. Biar lebih besar sekali supaya Anda lihat. 48 72 khusus kata itu. Ya, oke. Oke. Kontrol satu, tulis kontrol satu. Coba kontrol satu langsung ketik kontrol satu. Itu. Oke, kita fokus ke kata itu. Ingat dulu Al-Quran tidak ada harakat ya. Yang huruf kho yang ada titiknya itu kan dulu tanpa harakat. Tanpa titik bahkan. Kalau tanpa titik bisa kho, bisa ja, bisa ha ya dan seterusnya. Oke. Yang kita fokuskan adalah huruf setelah waw. Kalau waw pasti ya, tidak ada kan waw baru titik ya. Atas atau bawah tidak ada. Kita fokuskan huruf setelah waw. Yang sekarang kita baca dengan dua titik bawah. Dua titik bawah yaitu ya. Oke. Nah, salah satu kiroat yang diterima selain itu mutawatir, jalurnya jelas. Kiroat juga diterima kalau sesuai dengan rasam Utsmani. Oke. Kiroat yang lain ini ya titik bawah. Pada mulanya kan tidak ada titiknya. Ya, kalau tidak ada titiknya bagaimana? Maka lengkungannya itu bisa satu titik bawah berarti ba, bisa dua titik bawah seperti sekarang ya, kemungkinannya ya, bisa satu titik atas nah, bisa dua titik atas ka, bisa tiga titik atas sa. Oke, sampai di sini dipaham? Mursalin, Masita, Jannah sampai sini dipaham? Atau saya ulang? Ya, jadi paham atau tidak? Bilang dulu, paham. Kalau paham, bilang paham. Kalau tidak paham, bilang tidak paham. Kalau kurang, kurang. Kalau ulang, ulang. Nah, ini, atau headset saya bermasalah. Bilang-bilang saya gitu boleh. Supaya saya tidak cerita sama sama tembok gini. Sama tembok. Sama laptop gini. Saya cerita bodoh-bodoh. Kalau tak ada teman cerita, bodoh. Halo, bagaimana? Paham, Ji? Eh, mungkin bisa diulang, Ustaz. Diulang. Begitu. Jadi, begitu. Ulang. Oke? Ingat Al-Quran sebelumnya. Yang sebelum ditulis dengan harakat, sukun, titik. Ingat, Quran itu ditulis tanpa titik, tanpa harakat, fathah, sukun, domba, tasydid, dan sebagainya. Ya kan? Oke. Coba lihat Mursalin, huruf kha sekarang ada titiknya. Dulu, semua huruf dalam Al-Quran tidak dikasih titik. Jadi kalau ini huruf kha yang sekarang ada titiknya, tidak ada titiknya. Hebatnya orang Arab dulu bisa baca dan bisa tahu. Ini yang huruf kha atau huruf ja atau huruf ha biasa tanpa titik. Nah, ya kan?
Sama dengan kita konsentrasi sekarang mursalin dan semua, kita konsentrasi kepada huruf setelah waw. Huruf setelah waw itu yang kita lihat sekarang adalah ya titik dua di bagian bawah. Coba sekarang bayangkan mursalin, ini huruf setelah waw. Pada masa Nabi sahabat, ini huruf setelah waw tidak ada titiknya mursalin. Tidak ada titiknya. Belum ditulis pakai titik. Tapi orang Arab bisa tahu apa bacanya. Kenapa? Nah hafal ki. Nah hafal ki. Ya kan? Secara umum kita tahu orang Arab kan buta huruf. Sebahagia saja yang bisa membaca, menulis. Nah kita lanjut. Huruf huruf setelah huruf waw ini. Oke. Huruf setelah huruf waw ini. Ada dulu. Ada itu caranya. Menulis dulu. Bagaimana itu menulis itu? Menulis. Ada itu bisa menulis. Melingkar. Ini. Whiteboard. Nggak tahu yang mana. Aku lupa yang mana menulis. Oke. Lanjut nih. Yang menulis. Oke. Berarti huruf waw, huruf setelah waw. Ya. Bisa ya dengan dua titiknya, ba satu titiknya. Atau di atas, Mursalin. Huruf setelah waw ini bisa saja kemungkinan karena sama-sama lingkungannya bisa saja satu titik atas na, dua titik atas ta, tiga titik atas sa, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Ah, termasuk bacaan kalau ulama baca ini fa'aslihu baina ikhwanikum. Ada yang baca ya, ada yang baca. Dia baca dengan satu titik atas. Dia anggap ini huruf na. Dia anggap ini huruf na. Akhawaina, bukan akhawaina. Ingat, dulu tidak ada harakatnya. Oke? Tidak ada harakatnya. Oke. Bagaimana dengan wa? Wa juga itu secara umum tanda panjang kan? Seperti. Anda lihat. Zalikal kitabu la raiba fi. Alkitabu bagaimana? Kata alkitabu. Coba berhenti dulu screenshot. Bagaimana kata alkitabu dalam Al-Quran? Zalikal kitabu la raiba fi. Rasa musmaninya bagaimana? Kita screen, saya share dulu. Nah, coba lihat, ya kan? Coba lihat bersaling ya. Zalikal kitabu. Tanya tidak pakai alif ya, tapi dia pakai alif kecil. Dia tidak pakai huruf alif, tetapi dia pakai alif kecil. Kitabu, ya kan? Jadi dia dibaca kitabu. Nah itu juga. Fa'aslihu baina akhawaikum. Memang wanya di situ tidak ada alifnya. Akhawakum tidak ada kan? Tapi ketika dibaca ikhwan, maka dianggap pakai alif. Ikhwanikum. Dianggap pakai alif. Jadi begitu. Nah, jadi kalau saya stop screen, silahkan Masita screen ulang. Maka ikhwanikum faslihu baina ikhwanikum. Silakan screen ulang Masita ikhwanikum faslihu baina ikhwanikum. Jadi ada qiraat yang mengatakan faslihu baina akhawaikum. Ini Hafaz an Hasim. Dan dari qiraat yang lain, ulama qiraat yang lain itu faslihu baina ikhwanikum. Oke. Implikasi tafsirnya ada. Implikasi tafsirnya ada. Kalau baina akhawaikum, cenderung kita mendamaikan dua orang. Oke, satu. Kalau ikhwanikum, ikhwan itu jamak, menunjukkan banyak, berarti bisa saja mendamaikan antara satu kaum yang banyak dengan kaum yang lain. Satu desa, satu kampung dengan kampung yang lain yang bertetangga, baku bombe. Ya kan? Sampai-sampai biasa ada orang baku perang, baku musuh. Seperti ketika Nabi di Madinah, kaum Aus dan Khazraj itu baku musuh. Nabi yang mendamaikan antara dua kaum. Begitu kan?
antara dua kaum. Kalau di kampus-kampus biasa antara fakultas ini dengan fakultas itu, ya kan? Berarti bisa. Kalau bukan hanya individu yang kita bisa damaikan, tetapi oknum, kelompok, ormas, atau bahkan kaum, negara, atau bahkan ya sampai negara kita bisa damaikan. Akhwaikum. Makanya Indonesia ini sikapnya itu sebagai juru juru adil, terkadang kan mendamaikan antara ini, antara dengan ini, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ingin Anda sampaikan dulu sebelum saya lanjut 15 menit sebelum kita tutup pertemuan kita. Ada yang ingin sampaikan? Ada atau tidak ada ya? Daripada saya menunggu. Gimana? Oke. Indikator wujudnya ukhuwah dan implementasi nilai-nilai ukhuwah sekarang. Saya ingin silakan stop stop. Semoga suara saya kedengaran karena sudah memasuki bunyi-bunyi masjid ya, mengaji masjid depan rumah saya. Oke, dengarkan baik-baik. Nanti Anda belajar ukhuwah secara umum ya, atau persaudaraan secara umum itu Anda belajar di surah Ali Imran ayat 133, 134 dan seterusnya. Sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan makalah ini secara umum bagus. Tinggal nanti ada narasi kesimpulan di bab keduanya. Dan ini yang paling penting pemakalah Mas Sita. Eh, poin ketiga urgensi saya lihat belum ada ayatnya, Mas Sita. Ya, poin ketiga Anda ya. Anda hanya langsung menarasikan. Saya sudah baca dari kemarin. Ya, yang poin satu, poin kedua, tinggal nanti dikasih kerucut lagi. Sudah bagus bilang kata, tinggal nanti ditambahkan beberapa tadi yang tercecer, kemudian kasih kerucut. Oke. Jadi selain kita menggunakan deduktif, pakai induktif juga. Induktif, deduktif. Nah, begitu ya. Termasuk di bab poin C itu nanti cari ki ayat-ayatnya. Tadi Anda katakan 50-an ayat ya. Nah, cari di situ. Kira-kira urgensi ukhuwah apa? Nah, saya berikan informasi. Salah satu urgensinya adalah fa'aslihu, ada al-islah. Al-islah, yaitu mendamaikan. Kalau orang bagus ukhuwahnya, bisa mendamaikan dan damai. Dan seterusnya. Waslu alaikum la'allakum. La'allakum apa? Di situ lihat ujungnya itu ayat. La'allakum apa? Ya. Di situ di nanda aja. Berarti indikator orang wattaqullah, indikator orang bertakwa yaitu ukhuwahnya bagus. Makanya surah Ali Imran itu berbicara tentang bagaimana ukhuwah bagus, ciri-ciri orang bertakwa. Itu tadi yang saya katakan implikasinya. Ya, implikasinya. Nah, oke. Kemudian la'allakum innamal mu'minuna ikhwatun muslimun la'allakum turhamun. Berarti kalau kita mau turhamun, dapat rahmat dan dapat cinta Allah, bagus sih ukhuwah kita. Begitu. Ya. Itu. Jadi Anda mainkan itu jangan tanpa ayat. Tanpa ayat ya. Innamal mu'minuna. Ini juga berarti cirinya orang berislam ini, bersaudara. Jadi namanya orang beriman, berislam, ya dia harus ukhuwahnya bagus. Kalau orang kafir, oke lah. Jadi kita sesama muslim harus bagus. Itu jadi ada mukmin, ada takwa, ada rahmat Allah, la'allakum turhamun, dan beberapa ayat yang lain. Itu ya. Barulah contoh-contohnya, la yashar qaumun, dan seterusnya. Itu. Oke. Kita lihat misalkan yang saya katakan tadi surah Ali Imran. Dan beberapa ayat yang lain. Dan ini walaupun sudah lewat ayat ini, tapi minimal Anda bisa pakai. Ayat ini biasa dipakai ayat tentang halal bihalal. Antara maaf, memaafkan, dan seterusnya. Lihat itu surah Ali Imran 133, 134, dan seterusnya.
Kesimpulannya, sisa 10 menit. Kesimpulannya, satu, mari kita idealnya seorang muslim tidak baku bombe dan memaafkan saudaranya atau siapapun itu. Saya ulang, idealnya apa? Tidak boleh baku bombe dan saling memaafkan. Itu ideal. Yang paling bahaya, baku bombe dan tidak memaafkan. Sudah baku bombe, ya memaafkan lagi orang. Oke? Standar minimal. Catat baik-baik. Standar minimal. Saya tulis ya, supaya Anda tidak salah dengar. Saya tulis, supaya Anda tidak salah dengar. Saya juga tidak salah ketik. Ini standar minimal. Ini standar minimal. Ini standar ideal tadi, maksimal, paling bagus. Jangan bombe dan maafkan dia. Standar yang paling jelek, sudah na bombe ke orang, tidak na maafkan lagi orang. Standar minimal, ya, standar minimal. Dan kalau nggak salah, Guru Tafarid Wajidi di Mangkoso juga pernah menyampaikan ini di malam Sabtu pengajian di Masjid Raya Makassar. Saya ingat sendiri. Ya, standar minimalnya jangan bombe dan jangan maaf. Masya Allah. Ini standar minimal. Ada yang mengerti? Kalau ada yang mengerti, coba. Coba, Rey, paham tidak yang saya tuliskan ini? Hmm. Hmm. Yang lain juga bisa bicara. Silakan, Rey. Hmm. Jujur Ustadz, belum paham Ustadz. Belum paham. Ardi. Ya. Jangan bombe, jangan maafkan. Standar minimal. Secara umum bisa kita baku bombe. Apakah masalah walaupun itu bombe? Apa ya? Musuhan lah ya. Baku camba Ustadz, baku camba. Camba kalau orang sana ya, baku camba ya. Bukan lewat camba, maros, boni, bukan ya. Oh iya ya. Oke. Musuhan, bombe, baku secara umum itu boleh kita sampai 2-3 hari saja. Ya. Anda baku kelas, tetangga, bersaudara, baku bombe 2-3 hari saja. Lebih daripada itu jangan. La yahillu limri'in ayyahjura akhahum fauqa salatin. Tidak boleh baku bombe fauqa, lebih daripada 3 hari. Jadi kalau baku bombe 1 hari, 2 hari boleh lah. Lebih 3 hari, jangan kita baku bombe. Bagaimana kalau maaf? Kita dulu jelaskan maaf sedikit sebelum kita hubungkan keduanya. Kenapa boleh kita tidak memaafkan seseorang? Namanya maaf itu namanya utang perasaan. Sama juga kalau Nahdia pinjam kepada Salsa 1 uang lembar merah. Kalau mau dimaafkan, ya jangan maki bayar. Kalau mau direlakan, jangan maki 1 lembar ji. Tapi kalau mau ngotot juga boleh. Tidak bayar 1 lembar, 1 lembar. Uang ini, uang paling mahal ini. Lembaran paling tinggi ini. Ya kan? Sama dengan ketika seseorang ada yang sakiti hati perasaan Anda. Allah sudah memberikan Anda hak. Mau memaafkan atau tidak memaafkannya. Sudah kasih Anda hak. Ya. Makanya orang bertakwa bukan hanya manusia biasa. Dia punya plus takwa. Dia memaafkan orang lain. Tidak peduli bagaimana kesalahannya. Itu orang bertakwa. Tadi surah Ali Imran 134. Oke. Tetapi manusia biasa ada haknya. Jangan dimaafkan. Oke. Kalau tidak dimaafkan, berarti diselesaikan di pengadilannya Allah. Tapi beda kasus kalau ada orang minta maaf. Kalau tidak dimaafkan, berarti kita yang tanggung. Yang jadi masalah, orang tersebut tidak minta maaf. Gitu. Berarti kalau begitu, tidak minta maaf, harus saya juga tidak maafkan misalkan. Oke, kita nanti selesaikan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah nanti yang jadi hakim. Wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Allah nanti kita fima kanu fi yakhtalifun. Nanti Allah yang adili kita antara dua yang baku
baku maaf atau tidak dimaafkan ini. Oke? Tapi kalau kita maafkan, tuntas di sini. Tak usah Allah sidang. Ya? Oke. Tapi bagi yang tidak memaafkan, oke, hak Anda. Hak Anda. Mau maafkan atau tidak. Tapi kalau orang bertakwa, nah maafkan. Manusiawi, oke, tidak mau. Makanya pentingnya kita itu mengucapkan, mohon maaf lahir. Kata-kata mohon lagi. Kata-kata mohon. Saking pentingnya itu maafkan. Ya, dosa kepada Allah itu enak diraih. Mursalin, Nasita, Nahdia, Salsa, Ardi, Ardi, Jannah. Dosa kepada manusia, kepada Allah enak. Allah kan maha pemaaf. Enak, Allah maha pengampun. Enak, Allah maha apa? Penyayang, pengasih, pencinta. Enak. Kalau manusia bagaimana? Maha apa? Maha jengkel. Manusia maha marah. Mahakakdero, Maha Emosi, Mahabharata, iya Mahabharata, seperti Mahabharata, dia mempelajari Mahabharata, baku perang, padahal baku saudara, di baku sepupu, di baku sadap kau begitu Mahabharata, gitu, ya. Kalau Allah enak, oke satu, ya. Jadi kalau Allah maha, jadi enak ditempati permohonan maaf. Yang jadi masalah kalau mau maaf, waktu Anda kecil, Anda pernah mau bersalah kepada seseorang. Nggak tahu siapa nih itu orangnya, tidak diingat nih, bayangkan. Atau bahkan meninggal nih, coba bayangkan. Bagaimana nih cara minta maaf itu? Ah, bagaimana cara minta maaf? Nanti kita jelaskan itu, bukan di tempat ini. Ya, bagaimana caranya? Sama juga kalau ada orang utang, utang, iya kan? Rauda pernah berutang waktu di pondok sama seseorang, atau di mana nih itu orang, los kontak nih. Tetanggana, temannya tidak ada yang tahu nih. Walaupun itu cuma misalkan 10.000, utang ya utang, iya kan? Bukan hak Anda itu, utang adalah utang. Bagaimana caranya? Gampang, Rudi. Silahkan Anda bersedekah misalkan di masjid, kota amal masjid, dengan bilangan yang serupa, 10.000 lah misalkan. Kemudian Anda niatkan, saya niatkan ini amal berkah dan pahalanya untuk sebut itu orang. Sebut itu orang. Oke? Ray mau bertanya, tunggu sedikit lagi. Sebut itu orang, kemudian challenge. Pes. Kalau misalkan sampai meninggal, tidak ketemu-ketemu, oke, minimal ada di cadangan. Ya kan? Tapi kalau bagaimana besok-besok, ada kemarin, baru-baru kok kemarin bersedekah. Sudah saya sampaikan ini, belum? Sudah saya? Belum ya? Ada kok yang kemarin, baru-baru kena celing kemarin atas nama atas 10.000. Kalau orang tersebut rela, Alhamdulillah. Oke, cukup itu. Kalau bilang kayak begitu, Alhamdulillah. Tapi tidak, butuh ke uang juga sekarang, butuh. Kalau begitu, boleh Anda membayarnya kepada orang tersebut. Tapi pahalanya yang kemarin, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dikembalikan kepada Anda. Begitu. Ya, oke Ray bertanya, silakan. Sebelum habis waktu. Sisa 5 menit. Silakan, masih ada waktu. Baik, baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Bagaimana kalau ada dua eh, kasus Dua, Ustadz? dua apa? Apa? Dua, Misalnya ya. dua kasus yang dua kasus yang berbeda Ustadz. Misalnya yang pertama itu dia bersalah, namun tidak meminta maaf kepada kita, jadi kita berhak. Seperti yang kita katakan tadi, alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Nah, jangan bombe, jangan maafkan. Tapi bagaimana kalau seandainya orang yang kita temani bermasalah itu, Ustadz, dia itu sudah meminta maaf ke kita. Ya, Lantas kalau kita tidak memaafkan, saya rasa hati kita yang bermasalah. Jadi saya rasa ada kontradiksi di sini, Ustadz. iya. Itu yang saya katakan, kalau minta maaf nih orang, berarti kita yang tanggung. Kalau tidak dimaafkan, kita maaf yang tanggung. Bebas minta yang minta maaf. Oh Jadi iya. tadi saya katakan adalah kita sudah bersalah, tidak mau lagi minta maaf. Dan oh, iya, orang tersebut tidak minta maafkan kita juga karena kita tidak maaf. Bila Nah, kalau Rai sudah minta maaf kepada Mursali, Mursali tidak maafkan, oke bebas. Tapi kalau Rai tidak sadar bahwa dia pernah salah sama Mursali, pernah bully, pernah apa, baru tidak maaf Tommy, ini nanti di sidang. Baik kalau Mursali mengembang ciri-ciri orang bertakwa, memaafkan sebelum orang minta maaf. Itu orang bertakwa. Tapi orang manusia biasa, bagaimana? Tidak, sekali ya kan? sekalipun ini Ustadz, sekalipun
dia beralasan saya sakit hati sekali Ustaz. Iya, yang penting sudah lagi minta maaf. Bebas lagi. Oh yang Hmm. benar sudah minta Bebas maaf lagi. itu. Toh, secara syariat bebas lagi. Dan sudah makin minta maaf. Tapi makanya jangan kita ulangi, jangan kita apa ya, dan buktikan. Nah, ada namanya ihsan, berbuat baik kepada orang yang Anda zolimi, Anda sakiti, Anda dan seterusnya. Apa nanti yang kedua lagi? Tidak ada, Mi? Nggak ada Mi Ustaz. Terima kasih atas Oke. jelasannya. Maaf itu ada dua. Lisan dengan kolbu. Bombe adalah wujud kita baik kepada seseorang secara fisik. Jadi ada empat unsur kita dalam diri kita. Dalam jiwa dan jawa dalam diri kita ada empat. Ada namanya fisik, lisan, oke, dan kolbu, satu lagi namanya akal. Oke. Namanya maaf, namanya maaf, kita sudah maafkan dia dalam hati. Dengan dalam lisan minimal, maafkan itu. Oke. Kalau tidak mau, oke, fakta ini. Allah hanya minta, jangan bombe dia. Bombe itu artinya fisik. Ya, bombe itu artinya fisik. Maksudnya fisik, eh, 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 ada Ardi di situ. Tidak mau dulu di sampingnya deh. Ada Ardi sini ki, pasti datang Ardi. Nah teman cerita, tidak mau ke balas ki deh. Fisik. Syariah itu fisik, nampak. Nak chat tidak mau ke balas ki. Senyum sama dia, senyum kah sama dia. Dia berpalingkan muka atau bermuka masam, ya kan? Itu namanya bombe. Ya, saya lewat sini. Kalau ke rumahnya kayak ini, ke lewat sini kak. Ada acara pengantin. Tapi saya rela lewat jauh untuk keliling, tidak lewat di rumahnya itu. Berarti bombe. Nah, maka bombe tidak boleh. Bombe tidak boleh. Hak kita cuma dua, yaitu itu tadi, kolbu. Kalau mau kita tidak maafkan ini, akal kita juga tidak mau maafkan ini, otak kita, oke. Tapi secara fisik, oke, kita harus tetap berinteraksi dengan dia. Tetap berinteraksi dengan dia. Maka acara pengantin sebentar malam. Nah, sepupu nah pasti datang. Malas tuh, nah, bombe namanya. Ya, tapi kalau mau kita tidak maafkan ya oke itu hakta. Tapi jangan kita bombe kita uah. Kenapa? Ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Coba lihat. Di tangan saya ada HP. Semua mata ditulis. Tangan saya ada HP. Tangan saya ada HP. Saya produsen HP. Kemudian HP ini dibeli oleh Jannah, Rauda. Kemudian Rauda bilang, ini HP jelek, mahalnya baru jelek, kameranya, apanya, dan seterusnya. Ya kan? Oke kan? Jelek ya? Oke, pertanyaan saya. Jannah, Rauda, Anda yang Anda singgung itu adalah HP. Tapi saya dengar sebagai produsennya, pemiliknya. Kira-kira Jannah, saya tersinggung atau tidak? Tersinggung atau tidak Jannah? Oh Jannah, ada Jannah. Siapa Padeng? Ardi mau Padeng? Ardi, di mana? Bagaimana Ardi? Tersinggung atau tidak Ardi? Tersinggung kan? Iya sama dengan Allah. Sisanya diciptakan itu manusia diciptakan. Yang kau bilang mamamu yang ciptakan kok tidak. Banyak itu orang suami istri tidak ada anak-anak dong. Itu kan Allah yang ciptakan itu. Ya. Ha. Ketika Anda menghina, menyakiti perasaan, apalagi membombe ciptaan Allah, berarti membombe ya Allah. Walaupun dia orang kafir, tapi yang ciptakan mereka siapa? Allah. Tapi sini mengerti. Berarti secara hakiki, betul, musuh Anda yang Anda bombe, musuh Anda yang Anda bombe. Tapi secara spiritual, hakikat, ya secara syariat memang musuh Anda yang Anda, tapi secara hakiki, secara spiritual, Allah yang Anda sakiti. Karena itu adalah makhluk Allah yang berikan Allah nafas, yang berikan Allah kehidupan, dan seterusnya. Oke, mengerti? Pas jam 12. Demikian dari saya. Alhamdulillah. Hari ini, Alhamdulillah. Saya satu jam menjelaskan lebih. Ya, diskusinya tadi sedikit sekali. Aduh, wah, nanti tambah-tambah lagi. Ya,
Tapi ada plus minusnya. Kalau Anda diskusi panjang, saya sedikit menjelaskan. Yang bagus itu 50-50 bagus. Atau pertengahan lah ya. Kasih pas-pas sedikit. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Arigato. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Ustaz. Sama-sama semua.